rajin melayani, jadi tugas panggilan mulia, beritakan keselamatan, taburkan benih Injil. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan Sabda Pagi Gemim Sion Winangun, edisi hari ini, hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Kita sangat bersyukur boleh bangun lagi pagi ini untuk melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kita. Namun sebelum itu, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan kami mau belajar firman. Kami ingin hidup kami dibimbing oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu berfirmanlah, kami semua siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Sabda Pagi saat ini kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 10 ayat 33 sampai dengan ayat 35. Demikian bunyinya. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pagi ini adalah penolong yang tak diduga. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita mungkin pernah mengalami bahwa orang yang kita pikir jahat justru menyatakan kebaikan. Sebaliknya, orang yang kita pikir baik justru tidak bersikap seperti yang kita harapkan. Inilah yang muncul dalam cerita tentang orang Samaria yang dikisahkan oleh Yesus kepada ahli Taurat. Ketika orang yang malang itu membutuhkan pertolongan, justru penolong yang datang dan menyatakan belas kasihan adalah penolong yang tak diduga. Ia adalah seorang Samaria. Ia berbeda dengan si imam dan si orang Lewi. Alih-alih melewati orang yang malang itu dari seberang jalan, orang Samaria ini justru berhenti, lalu memberikan pertolongan kepada orang yang malang tersebut. Entah apa yang muncul dalam benak sang ahli Taurat ketika mendengar cerita ini. Bukan imam atau orang Lewi, tetapi orang Samaria lah yang justru menolong. Orang Samaria ini dipandang kelas lebih di bawah dan tidak kudus oleh orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria dipandang tidak tahir dan harus dihindari. Orang Yahudi tidak mau makan bersama orang Samaria, sebab hal itu dianggap sama dengan memakan makanan yang haram bagi mereka. Namun orang Samaria inilah yang justru menyatakan belas kasihan secara konkret kepada orang malang tersebut. Digerakkan oleh belas kasihan, orang Samaria ini pergi kepada orang yang hampir mati, membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya dan membawanya ke tempat penginapan serta merawatnya. Orang Samaria ini membayar perawatannya dengan uangnya dan siap membayar lebih lagi. Semua tindakan orang Samaria yang diuraikan Yesus dalam ceritanya sungguh-sungguh belas kasihan yang konkret dalam tindakan nyata. Sebagai orang percaya, apakah yang menggerakkan kita dalam bersikap kepada orang lain?
Adakah belas kasihan ataukah kepentingan diri sendiri? Kita dipanggil untuk menyatakan belas kasihan serta menjadi penolong bagi orang yang membutuhkan. Bila orang Samaria adalah penolong bagi orang yang tak diduga sebelumnya, biarlah dalam hidup ini kita menjadi penolong yang diduga, karena kita adalah orang yang menyebut diri Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Pimpinlah hidup kami, supaya kami selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengasihi, menolong, dan melayani sesama. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah Sabda Pagi edisi hari ini, hari Jumat tanggal 6 Oktober tahun 2023. Selamat menjalankan aktivitas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.